Boro, Pak Robert ya, itu bisa men-sharingkan tentang yang sudah kita lakukan, dan nanti Bapak Ibu silahkan kalau ada hal yang mau ditanyakan. Saya berdasarkan apa yang kemarin sudah disampaikan, ini yang pertama itu dasar dari pemilihan jurusan yang didaftarkan PK. Pada tahun 2020 itu kan dimulai COE ya, COE. Nah pada waktu itu kami juga mendaftar, tapi sudah terlambat sehingga tidak terkabulkan. Motivasi kami utamanya adalah mendapatkan bantuan yang bisa digunakan untuk membeli peralatan yang jumlahnya besar. Karena kalau mengandalkan kami sendiri juga yayasan untuk membeli mesin misalnya yang nilainya 1 miliar itu tidak kuat. Entah berapa puluh tahun lagi ya baru entah bisa atau tidak gitu. Maka kebetulan ada tawaran program COE kemudian dilanjutkan dengan PK, itu kami mencoba dalam usaha, salah satunya ya dalam usaha untuk itu. Meskipun juga tidak melulu supaya mendapatkan bantuan, tetapi kan ketika kita sudah mendapatkan bantuan, tujuan utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak. Jadi sesuai dengan program pemerintah di mana SMK itu harus mendekatkan diri dengan industri supaya selaras. Nah kami merasa dengan program ini akan membantu ke arah itu, antara lain ketika kami meminta bantuan peralatan yang sesuai dengan yang ada di industri. Seperti tadi sudah bisa dilihat, nah kami akhirnya juga mendapatkan bantuan 1 mesin CNC yang berstandar industri. Nah ini dasarnya. Mungkin Bu Herlina atau Pak Herman bisa menambahkan atau bisa ke Ibu yang terkasih, selamat pagi. Mengikuti kisi-kisi yang sudah diberikan kemarin, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Keuntungan yang diperoleh selain mendapatkan fasilitas, kami juga termotivasi karena banyak program yang memang harus kami jalankan, dan tentu saja karena ada dana untuk mendananya. Seperti contohnya sinkronisasi kurikulum, biasanya juga ada sinkronisasi kurikulum, namun tidak segayang yang belakangan ini terjadi. Jadi tahun ini kami melakukan sinkronisasi kurikulum dengan Dudi, itu juga sambil membedah CP di sini, kemudian bersama-sama dengan Dudi pula kami menyimpulkan, oh yang ini berarti CP ini dihilangkan saja, kita fokus ke sini gitu. Kemudian mengenai kegiatan kurikulum yang lainnya adalah guru tamu. Seandainya tidak ada program semacam ini, mungkin program guru tamu juga dibiayai dari mana, nanti dicari-carikan oleh Pak Eko juga begitu. Namun demikian, banyak keuntungan yang kita dapatkan selain fasilitas, juga termasuk akomodasi untuk membicara dan lain sebagainya. Hambatan itu pasti ada. Salah satunya karena kita juga tetap bekerja. Tahun yang pertama ketika PK itu kami ketika itu setengah online. Jadi masih masa pandemi, tapi kami memasukkan 50% siswa. Nah, tahun ini 100% siswa sudah masuk. Jadi otomatis kegiatan berjalan, pembelajaran juga berjalan, namun terganggu juga karena adanya kegiatan program PK ini. Tahun yang sebelumnya 25 program harus dilaksanakan. Karena siswanya kebanyakan online ya masih oke. Namun tahun ini kami banyak meninggalkan siswa. Yang banyak komplain adalah teman-teman kejuruan karena mereka biasanya mengatakan rugi butuhnya praktek, malah dipakai untuk kegiatan seperti ini, gitu, merasa merugikan siswa. Baiknya teman-teman dari jurusan itu termasuk bapak-bapak yang di belakang itu selalu merasa menyesal kalau meninggalkan siswa begitu saja. Biasanya izin ya, saya ngajar praktek gitu ya, gimana caranya kegiatan harus tetap berjalan begitu.
yang sangat krusial seperti itu ya Pak ya, ketika meninggalkan siswa itu kami juga setengah hati. Jadi sebenarnya kami berusaha supaya gimana caranya satu hari itu banyak kegiatan terlaksana. Misalnya 19 program, berarti ya 19 itu dibagi berapa gitu. Namun ya tetap terkendala karena satu hari untuk beberapa narasumber itu ternyata nggak dapat narasumbernya, biasanya tanggal sekian gitu. Akhirnya tersebar jadwalnya. Jadi kemarin sampai bulan November itu baru selesai. Dan itu sangat disayangkan oleh banyak teman-teman karena terus jatahnya anak-anak belajar kan dialihkan jadi online gitu. Kami tetap ambil solusi yang terbaik, anak-anak tetap datang ke sekolah sampai pukul berapa, kemudian pembelajaran dilakukan secara online. Kecuali untuk yang praktik agak sulit. Kemudian untuk proses penerapan pengorganisasian manajemen PK mungkin bisa dilakukan Pak Eko. Sampai pada pelaporan kami kerjakan bersama-sama dengan tim. Ya walaupun tidak dalam waktu khusus, namun